jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, demi kita bersama. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Mari saudara-saudara, kita akan mulai ibadah yang kedua ini. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal sampai akhirnya sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom, selamat menjelang siang Bapak Ibu yang punya kerinduan untuk memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik bahwa Tuhan siang hari ini boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan yang menerima kami apa adanya. Thank you God. Mari sama-sama. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Aku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia yang menerima kita apa adanya, sanggup menerima diri
Tuhan. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu. Yesus, boleh sama-sama angkat tangan. Mari kagumi akan Tuhan kita. Kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada dunia. Hanya kasih Tuhan sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada. Engkau Tuhan, kami bersyukur hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu Tuhan sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dunia. Sekali lagi katakan, kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu Tuhan, terima kasih, terima kasih. Oh, we give you thanks, we give you. It's only you, God, it's only you. We worship you, we worship you. Kami agungkan Kau Tuhan. Engkau yang mengasihi kami, menerima kami apa adanya. Kau Bapa yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, Jesus. Mari ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jesus, Jesus. Haleluya. Kita Jesus. Thank you God, thank you God. Kira patakaya rabasakaya ratakaya randokoro musik. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan. Kikaralala sik. Kira sakaya ratakaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Seminggu ini bahkan mungkin setahun ini bahkan mungkin sepanjang tahun ini Tuhan. Sampai hari ini kami boleh ngerasain Tuhan, Engkau mengasihi kami Tuhan. Dengan kasih yang kami gak paham Tuhan.
Karena dengan seluruh keberadaan kami, tetap Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk Engkau yang memilih kami, mengasihi kami, bahkan mengangkat kami Tuhan sampai hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa masa depan kami tepat di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami akan bersorak-sorai karena kebaikan Tuhan, karena kebaikan-Mu dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Amin. Boleh tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Bapak Ibu dipilih dengan saya jadi umat pilihan Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Amin. Mari sama-sama katakan, kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Oh, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Kami mau sukakan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Mari semua Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Mari beri kemuliaan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah bagi-Mu Tuhan. Oh, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Kepada Tuhan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Mari Kia kudus. Berikan kepada Tuhan. Pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami Tuhan. Oh, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. One more time, sekali lagi. Terimalah sembah dan pujian
sebelah kanan, kiri, depan, belakang, mari bangkit bersama Tuhan. Mari bangkit bersama Amin. Tuhan. Mari bangkit bersama. Haleluya. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu. Mari kita semua umat pilihan Allah, amin. Dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi katakan mari. Mari kita semua umat pilihan Allah, dan panggilannya untuk mengenapi sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Boleh lambaikan tangan-tangan. Bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran sampai semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Ya, biar musik memuji Tuhan. Engkau Raja yang diagungkan siang ini Tuhan. Terima segala pujian kehormatan. Haleluya. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan mari bangkit jemaat Tuhan. Sampai setiap lutut berkeli, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala
hari ini sampai kapanpun, kasih-Nya tidak akan yang bisa menandingi. Amin. Siapapun saudara, siapapun saya, Tuhan bisa dan mau pakai kita sama-sama. Amin. Terima kasih Tuhan. Katakan ini, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau yang mengenal kami lebih dari siapapun. Kami mau datang Tuhan. Mari jemaat katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku, dan Dia mengubahkan sempurnakan, jadikan yang boleh angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu Tuhan. Ikuti panggilan-Mu dan setia sampai akhir hidup. Terima kasih Tuhan. Thank you Tuhan. Jesus. Thank you God. Katakan, kini aku berserah. Kini aku waktu dan tempat kami persilakan kepada hamba-Nya. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu
selamanya. Oh, inilah kerinduan kami, untuk senantiasa setia kepada Engkau sampai akhir hidup kami. Karena kami tahu Engkau telah memilih kami menjadi umat pilihan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Mampukan kami ya Roh Kudus dapat menyatakan seluruh karyamu dalam hidup kami selama Engkau beri kesempatan untuk dapat menikmati kehidupan selama-lamanya sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati urapi kebenaran firman Tuhan yang hendak kami terima bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Mari kita yang percaya katakan bersama. Amin. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk. Shalom, selamat siang. Tuhan memberkati. Ketemu lagi. Dengan sengaja saya bikin konspirasi sama Pak Hoki untuk saling mendukung dalam pelayanan ini, dalam pelayanan ibadah pada siang hari ini, dengan mengajukan satu tema yang tentunya akan menyadarkan kita akan status kita, keberadaan kita sebagai umat pilihan Allah. Tidak perlu terlalu panjang saya paparkan bersama-sama, tentunya dari berbagai macam informasi, renungan yang saudara dapat online, offline, literatur dan sebagainya, menjelaskan bagaimana menjadi umat pilihan Allah. Nah, ini harus disadari bagi setiap kita, status ini. Karena itu yang akan membuat perbedaan antara saudara, saya dengan yang lain. Perbedaan ini bukan berarti nganai-nganai, tetapi benar-benar saudara dan saya ini menjadi chosen people, orang pilihan, umat pilihan Allah. Secara spesial saudara dan saya diangkat, diambil, dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini harus disadari ketika kita menyatakan diri menjadi murid pengikut Kristus dari awal. Sehingga dengan demikian status itu harus dan seharusnya melekat dalam kehidupan kita. Saya ini umat pilihan Tuhan. Seharusnya berbeda dengan yang lain. Dalam segala hal, sekali lagi ini bukan soal nganai-nganai dalam hal-hal fisik. Tetapi karakter kita, tabiat kita, kehidupan spiritualitas kita harus menunjukkan sesuatu yang beda. Karena kita adalah umat yang spesial, umat pilihan Allah. Nah, mari kita akan bersama-sama dasari kebenaran firman Tuhan. Terambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-15. Ayat-ayat yang sangat populer sekali. Saya mengajak saudara untuk membaca satu ayat, tetapi nanti ketika ada kesempatan, silakan saudara cermati dan selidiki ayat-ayat yang lain yang saling mendukung. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, satu ayat saja, ayat 16. Sudah ketemu semuanya? Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Ya, masih separuh. Yang lain masih cari. Ya, Yohanes 15. Demikian dikatakan firman Tuhan ayat 16, saya mulai baca. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah Tuhan Allah yang memilih kamu. Titik. Sampai di sini Tuhan menggendaki supaya kita garis bawahi ini.
berhenti sampai di sini, ini ada penekanan untuk betul-betul kita serius dengan kalimat ini, pernyataan ini, deklarasi ini. Bahwa bukan kamu yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan Allah yang memilih kamu, saudara dan saya. Terus, dan aku telah menetapkan kamu, saudara dan saya, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, perhatikan kalimat ini, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sedikit memberikan pencerahan kepada kita. Secara khusus Injil Yohanes ingin membantu seluruh pengajaran kebenaran Kristus itu disampaikan kepada kita sekalian, supaya dipahami dengan baik, dengan jelas. Walau kita melihat ketika Tuhan Yesus memaparkan pengajarannya, selalu menggunakan perumpamaan, menggunakan kiasan, menggunakan ilustrasi, menggunakan analogi-analogi tertentu untuk mempermudah supaya pengajarannya itu dapat ditangkap bagi setiap kita dengan baik. Dan tidak jarang kita temui di dalam kitab Yohanes ini, Yohanes mengutip langsung perkataan, kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Yesus untuk menyatakan itu tadi, deklarasi. Jadi kalau saudara perhatikan dan cermati kitab Yohanes ini, ada kalimat-kalimat kutipan langsung yang merupakan kutipan kalimat yang keluar dari Tuhan Yesus sendiri. Sering dan saudara akan jumpai di sana kalimat yang mengatakan, aku adalah, aku adalah, aku adalah, aku adalah roti hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah terang dunia, akulah gembala yang baik, akulah, akulah, akulah. Yang pertama, Injil Yohanes ingin menekankan, Tuhan Yesus ingin memperkenalkan dirinya secara langsung kepada kita. Bukan dari orang lain. Bahwa dialah Tuhan, dialah gembala, dialah Mesias. Dan untuk memperjelas seluruh pengajarannya, dia berusaha memakai perumpamaan-perumpamaan tertentu. Kiasan, ilustrasi-ilustrasi tertentu, supaya pengajarannya ini dapat kita pahami dengan sederhana dan baik. Karena ilustrasi yang ia pakai, perumpamaan kiasan yang ia pakai itu juga simple. Itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Tidak mungkin Tuhan Yesus mengambil cerita legenda-legenda tertentu yang tidak ada hubungannya. Kancil nyolong timun, tidak mungkin. Relevansinya bagaimana? Siapa kancil? Siapa timun? Nah, kan tidak bisa dipahami. Tetapi Tuhan memberikan pemaparan seluruh pengajaran kebenarannya ini melalui gambaran kehidupan sehari-hari kita. Dan pada perikop ini Tuhan ingin memakai kiasan, perumpamaan, ilustrasi, analogi tentang pokok pohon anggur. Tidak terlalu sulit untuk kita pahami bagaimana proses pertumbuhan pohon anggur. Dengan berbagai macam data informasi yang kita terima, kita cari di internet dan sebagainya. Tetapi melalui semuanya ini Tuhan ingin menekankan beberapa hal dalam kehidupan kita. Ketika saudara dan saya dinyatakan sebagai umat pilihan Allah, Tuhan ingin menggambarkan dirinya sebagai pokok pohon anggur. Saudara dan saya yang adalah cabang rantingnya, mau tidak mau sumber kehidupan saudara itu berasal dari si pokok pohon anggur itu. Saudara dan saya bukan cangkokan,
bukan tanaman tempel. Dia betul-betul muncul bertunas dari pokok anggur yang ada. Jadi sekali lagi kita ini bukan pokok, bukan cangkokan, bukan tempel, bukan stek. Kalau saja Tuhan Yesus ketika menempatkan diri sebagai pokok pohon anggur, dan ketika Ia izinkan muncul ranting dan cabang dari tubuhnya, Dia ingin berkata kepada cabang dan ranting itu, bertumbuhlah dengan baik, bertunaslah dengan baik. Dan jangan lupa, hasilkan buah, supaya keseluruhan hidup kita sebagai pokok pohon anggur ini dapat dirasakan oleh setiap orang. Karena bagi pohon-pohon tertentu yang menghasilkan buah-buah tertentu, pastilah sudah dipahami, sudah diperhatikan, dimengerti setiap orang. Tentunya itu bisa menghasilkan buah, seharusnya menghasilkan buah. Pohon mangga seharusnya mampu menghasilkan buah mangga. Pohon anggur seharusnya mampu menghasilkan buah anggur. Ini yang Tuhan inginkan. Supaya setiap ranting yang menempel, cabang yang menempel dalam tubuh Kristus ini mampu memunculkan buah anggur yang baik, yang dapat dinikmati oleh siapapun, dirasakan oleh siapapun. Nah, itulah inti. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Prinsip pertama ini harus kita pahami dulu. Bahwa saudara dan saya sebagai umat pilihan Allah diharapkan benar-benar menghasilkan buah. Sangat-sangat disayangkan sekali ketika saudara sudah dinyatakan sebagai umat pilihan Allah, tetapi tidak ada sesuatu yang dapat kita hasilkan untuk mewujudkan dan membuktikan bahwa kita adalah benar-benar dari pokok anggur yang baik, yang benar. Sayang sekali dan sangat disayangkan, sekian lama pengikutan kita kepada Tuhan, tetapi tidak mampu menampakkan sesuatu yang berdampak, bermakna bagi orang lain. Tetapi inilah yang Tuhan mau, supaya setiap kita, saudara dan saya, menghasilkan buah. Ini berbicara apa? Berbicara seluruh kehidupan kita yang sudah Yesus inside, Yesus yang ada di dalam kehidupan kita, Yesus yang sudah mensuplai seluruh nutrisi, vitamin, apapun dalam kehidupan kita, mampu kita wujud nyatakan, kita munculkan dalam relevansinya dalam kehidupan kita. Sangat disayangkan sekali, saudara dan saya orang yang paling malang di dunia ini, ketika menyadari bahwa kita ini umat pilihan Allah, tetapi tidak ada sesuatu yang dapat kita nampakkan, kita hasilkan dari kehidupan yang berkualitas, dari pohon yang berkualitas, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi, tidak berhenti sampai di sini. Jangan sampai berhenti. Jangan sampai kita puas sampai pada batas bahwa kita menyadari bahwa kita adalah umat pilihan Allah, umat spesial. Tetapi ada sesuatu bahwa seluruh visi Tuhan ini mengandung misi yang harus kita lakukan untuk mewujudkan kehidupan yang berkualitas ini. Yaitu apa? Kalimat selanjutnya dikatakan di sana, dan Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, jelas itu. Dan perhatikan, buahmu itu apa? Tetap. Dalam versi Alkitab bahasa sehari-hari, istilah tetap itu diartikan dengan buah yang tak binasa. Buah yang bertahan lama. Jadi maksudnya diharapkan saudara dan saya yang adalah umat pilihan Allah ini
mampu menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Buah itu tidak binasa. Buah itu memiliki nilai kekal. Tidak sementara. Hari ini berbuah, besok tidak. Hari ini berbuah manis, besok kecut. Bukan. Tetap. Dan buah itu tidak binasa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak setiap kita mampu mewariskan kepada anak-anak kita harta kekayaan keuangan kita. Karena kita sadari bahwa harta kekayaan keuangan itu akan binasa dan lenyap. Tidak kita bawa mati. Pernahkah kita berpikir untuk mewariskan sesuatu yang bernilai kekal dalam kehidupan anak-anak kita? Walaupun kita tidak mampu mewariskan harta kekayaan itu kepada mereka. Pernahkah kita berpikir untuk mewariskan sesuatu yang bernilai abadi, tidak binasa dalam kehidupan keturunan kita? Siapapun itu. Apa itu? Iman. Iman kepada Yesus Kristus. Bukankah itu lebih penting? Dimanapun anak kita berada, saudara kita, siapapun itu. Karena sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, tidak setiap kita mampu mewariskan harta kekayaan kepada mereka. Tetapi ada sesuatu yang lebih bernilai dari harta kekayaan keuangan kita, yaitu iman. Iman kepada Yesus Kristus. Ini yang memampukan mereka benar-benar bertahan dan dapat mengalami kehidupan yang kekal. Walau semuanya sirna, walau semuanya binasa. Saya selalu katakan menjelang ibadah minggu hari Sabtu kepada anak-anak saya yang ada di luar kota, yang sudah kerja maupun masih kuliah. Selalu saya ingatkan, sudah punya pilihan besok mau beribadah kemana. Dan terus itu saya ingatkan. Ini penting. Dan ini menentukan spiritualitas kehidupan keturunan kita. Jangan bangga hanya menjadikan anak-anak kita ini sukses, berhasil, studi, pekerjaan, usaha dan sebagainya. Pernahkah kita terpikir untuk mewariskan iman, percaya, setia, dan terus hidup ada di dalam nilai-nilai kebenaran firman Tuhan? Ini penting. Itu yang Tuhan mau, supaya buah itu tetap. Dan buah itu benar-benar memberi dampak kepada setiap orang, kepada setiap siapapun yang dapat menyaksikan melihat kehidupan kita. Nah, berbicara soal buah yang tetap, seperti yang saya katakan tadi. Buah yang tetap yang Tuhan inginkan adalah buah yang bernilai kekal. Bukankah kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sudah dipenuhi dengan nutrisi kebenaran Kristus? Dan seharusnya yang muncul dalam kehidupan kita, keluarga kita, keturunan kita adalah kehidupan Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Itu yang perlu kita pancarkan. Itu yang kita sampaikan kepada sesama kita untuk mampu dirasakan. Sehingga mereka merasakan ada kehidupan Kristus, cahaya kemuliaan Kristus dalam kehidupan kita. Bukankah kita adalah kitab yang terbuka, Injil yang terbaca? Dan seharusnya lah setiap orang mampu merasakan dan melihat seluruh kebenaran Kristus itu mewujud dalam seluruh aspek kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau. Dan di dalam Matius 5 ayat 16, pada setiap kita dimampukan supaya mampu memancarkan cahaya terang Kristus dalam kehidupan setiap orang. Karena Yesus adalah terang dunia. Mampukan hasil berbuah, mampukan untuk menghasilkan buah yang bernilai kekal. Ini penting. Dan yang kedua, yang terakhir, buah yang tetap
itu berbicara tentang buah yang selalu berbuah walaupun tidak musimnya. Dan terus secara kontinu. Ada kisah yang sangat tragis di Alkitab dan kontroversial. Dan sempat ini menjadi perguncingan dan perdebatan. Di dalam Markus pasalnya yang ke-11, ayat 12, 13, 14, loncat 20. Saudara catat aja, nanti di rumah saudara baca, saya akan ceritakan secara singkat kisah ini. Pada suatu pagi, Tuhan Yesus jalan-jalan sama muridnya. Diceritakan, dikisahkan dalam perikop itu, Tuhan Yesus dalam keadaan lapar. Tentunya bersama dengan murid-muridnya. Nah, selama dalam perjalanan itu tentunya Tuhan Yesus dan murid-muridnya berharap ada sesuatu yang bisa ditemui untuk bisa dimakan. Maksudnya ada warung, ada depot, kafe atau apapun. Tetapi pagi itu Tuhan Yesus tidak menemukan warung sama sekali. Tidak ada toko belum buka dan sebagainya. Yang ia temui apa? Dari kejauhan dia melihat pohon ara. Nah, konon pohon ara ini seharusnya dan memang menghasilkan buah, mengeluarkan buah. Ketika Tuhan Yesus melihat dari kejauhan pohon ara, ada pohon ara itu, dia berharap kalau nanti dia menjumpai dan mendekati pohon itu, dia akan menemukan buah. Dan buah itu ia makan bersama dengan muridnya dan mampu ganjel laparnya itu. Mampu untuk sementara mengobati rasa laparnya. Ketika dia mendekati pohon itu, apa yang terjadi? Dia tidak menemukan satupun buah yang ada di pohon ara itu. Dalam kisah itu, kenapa Tuhan Yesus tidak menemukan sedikit pun satupun buah di pohon itu? Kenapa? Karena belum musimnya. Belum saatnya berbuah. Coba mari kita perhatikan dan pahami secara perlahan. Tuhan Yesus menemui pohon itu, berharap ada buah di sana untuk bisa dinikmati, untuk mengobati rasa laparnya. Tetapi ketika dia bertemu, menemui pohon itu, tidak satupun buah ada di sana. Dalam kondisi lapar. Karena biasanya kan ada pepatah mengatakan, pekoro weteng moto peteng, betul? Oknum-oknum yang gampang diprovokasi, biasanya dilatar belakangi dengan perut, uang dan sebagainya. Mudah dikompori. Karena apa? Emosi tidak stabil. Kemanusiaan Yesus muncul di sana. Emosi jengkel Tuhan Yesus. Dia berharap ketemu pohon ara, ada buahnya, diambil, dinikmati, dimakan, cukup mengobati rasa laparnya. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Belum saatnya, belum musimnya berbuah. Pahami dulu sampai di sini. Tapi belum sampai ke pemahaman yang dalam. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus dengan saya dramatisir ini, dengan emosinya yang tinggi, dengan menahan lapar yang sedemikian rupa, Tuhan Yesus mengata-ngatai, dalam bahasa ilmiah mengutuki pohon itu. Karena aku tidak menemukan satupun buah yang ada di dalam dirimu. Mulai sekarang dan untuk selama-lamanya, tidak akan ada orang yang akan mengambil dan menikmati buahmu. Hei pohon ara. Apa artinya? Mati kamu. Karena kamu tidak bisa menghasilkan buah dan tidak mengeluarkan buah. Kalau saudara jadi pohon ara, bagaimana perasaan saudara? Loh, kan memang belum saatnya. Belum musimnya. Murid-muridnya dengar loh, diperguncingkan loh, iki Tuhan Yesus iki karepe piye? Maksudnya apa? Pohon ara ini merasa dizalimi oleh Tuhan Yesus. Loh, apakah Tuhan Yesus tidak tahu? Dia kan maha tahu.
Dia tahu proses pertumbuhan itu bagaimana. Untuk menghasilkan buah sebuah tanaman itu kan enggak serta-merta, itu kan ada proses. Tunas, tumbuh, besar, sampai berbunga dan berbuah itu proses. Enggak serta-merta langsung ada buahnya toeng, besar gitu kan enggak. Kecuali dengan sengaja Tuhan Yesus menyatakan kuasa, bikin mujizat pada saat itu. Bim salabim, dalam namaku sendiri. Pohon ara keluar buah, langsung besar-besar dan matang. Tapi enggak. Langsung vonis pada saat itu, pohon ara. Mulai saat ini, tidak ada seorang pun akan menyentuh dan menikmati buahmu. Wah, itu jadi perdebatan. Itu si pohon ara. Kalau kita tempatkan diri sebagai pohon ara, apa yang maksudnya Tuhan Yesus apa? Kenapa aku dibully, kenapa aku dizalimi? Memang belum saatnya kan berbuah. Bukan musimnya. Lah saudara sampai ngotot di depan pohon mangga atau apapun. Ayo keluarkan buahmu, kalau memang belum musimnya ya tidak akan mungkin keluar. Tidak masuk akal ini. Di ayat 20, apa yang terjadi? Di Markus 11 itu. Paginya murid-muridnya menemui mbok menawa si pohon ara ini dapat pengampunan dari Tuhan. Apa yang dia lihat? Pohon ara itu menjadi kering sampai akar-akarnya. Artinya apa? Betul-betul mati. Ngenes enggak jadi pohon ara? Setega itukah Tuhan Yesus? Sejahat itukah Tuhan Yesus? Memaksakan sesuatu yang belum saatnya menghasilkan sesuatu. Apakah dia tidak tahu proses semuanya ini? Kenapa sampai terjadi seperti itu? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita coba pahami dan renungkan. Ini lakon bukan soal Tuhan Yesus versus pohon ara. Tetapi ini berbicara tentang murid-muridnya. Jangan fokus kita hanya kepada sesuatu yang kelihatan. Dan beberapa kali Tuhan Yesus seperti yang saya sampaikan, dia selalu ingin menyampaikan sesuatu hal-hal yang paling prinsip melalui perumpamaan gambaran. Supaya orang-orang yang ada di sekitarnya ini memahami apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Ini bukan berbicara soal pohon ara, tetapi soal kamu, hai murid-muridku. Murid-murid ini tidak cuma diartikan student, siswa, pelajar. Dalam akar bahasa aslinya, murid-murid ini memakai istilah disciples. Apa itu disciples? Pengikut-pengikut. Murid-murid sama dengan pengikut-pengikut Yesus. Siapa pengikut Yesus? Siapa murid-murid Yesus? Saudara dan saya. Perikop di dalam kitab Markus itu tidak berbicara tentang pohon ara, tetapi tentang saudara dan saya. Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya itu menghasilkan buah, jangan menghasilkan buah hanya pada musimnya saja. Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya mampu menghasilkan buah walaupun tidak pada musimnya. Kalau baru mood, kalau enggak stres, kalau pas ada uang di zona nyaman, baru kita bersaksi, baru kita menyatakan kemuliaan Tuhan, baru kita bersyukur. Kalau dapat cuan, kalau dapat arisan, baru kita bersyukur memuliakan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan. Tetapi ketika bad mood, ketika kondisi ilfil, tidak memungkinkan semuanya, masihkah kita mampu menyatakan kemuliaan Kristus dalam kehidupan kita? Itu yang Tuhan mau. Supaya saudara dan saya ini menghasilkan buah walau tidak pada musimnya, tidak pada saatnya. Dalam kondisi baik atau tidak, Tuhan menghendaki terus dalam kehidupan kita ini menyatakan kemuliaan Kristus.
buah-buah yang menghasilkan dan berdampak, bermakna bagi orang lain. Buah-buah yang memiliki nilai bagi orang lain. Tidak harus nunggu kalau kita ini baik-baik saja. Tetapi Tuhan mau kita menghasilkan buah setiap saat. Terus menerus. Dan buah itu tidak akan binasa. Dan Tuhan inginkan itu, tidak harus nunggu sampai pada musimnya berbuah. Saudara-saudara yang kasih, ada pepatah dalam bahasa Latin. Dikatakan di sana, ars brevis vita longa. Mengatakan hidup panjang namun hanya mampu berkarya sedikit dan dalam waktu yang pendek. Jangan menjadi manusia yang menyandang predikat ars brevis vita longa. Hidup panjang namun hanya mampu berkarya sedikit dan dalam waktu yang pendek. Tetapi mari teladani Yesus Kristus yang mendapat predikat ars longa vita brevis significado. Artinya apa? Mampu berkarya besar secara signifikan, berdampak, berefek panjang dan kekal dalam hidupnya yang singkat. Umur 33 tahun, Tuhan Yesus memaksimalkan seluruh kehidupannya menjadi berkat bagi orang lain. Dibandingkan dengan nenek moyangnya leluhurnya, Henok umurnya cuma separuh dari mereka. Yang lain 800, 900, 969 sampai mencapai umur yang paling terpanjang, Metusalah itu. Tapi Henok umurnya cuma 360, separuh dari mereka. Tetapi hidupnya benar-benar berkualitas. Dia tidak mengalami proses kematian secara fisik. Dia diangkat oleh Tuhan. Kenapa? Henok bergaul karib dengan Allah. Kualitas kehidupan kita tidak ditentukan oleh panjang pendeknya umur, tetapi sejauh mana kita memaksimalkan seluruh potensi dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, sementara kita diberi kesempatan hidup sampai hari ini. Jangan menunggu besok, jangan menunggu dari siapa, dari kita, dari mana, dari sini. Dan dari saat ini, mampukah saudara dan saya menghasilkan buah yang kekal, walau itu tidak pada musimnya. Tuhan mengendaki itu dalam kehidupan kita. Yeremia 17:78, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Andalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, membuka pikiran, hati, jiwa, dan roh kami untuk menyadari keberadaan kami sebagai umat pilihan Tuhan, dengan misi khusus yang Tuhan ingin kami kerjakan, untuk menyatakan kemuliaan-Mu dalam seluruh aspek kehidupan kami, menghasilkan buah yang bermakna, berdampak dan bernilai bagi orang lain, walaupun itu tidak pada musimnya, walaupun itu dalam keadaan tidak baik-baik saja, tetapi kami rindu tetap menyatakan kemuliaan Kristus dalam kehidupan kami, dalam suka maupun duka, dalam kelebihan maupun kekurangan. Itu yang kami mau dan Tuhan kehendaki. Meteraikan kebenaran firman-Mu menjadi rema yang terus akan menghidupkan hidup kami. Hidup tidak lagi stuck pada kehidupan yang rutinitas yang membuat kami bosan, jenuh. Tetapi hidup penuh dinamika. Karena dinamika Roh Kudus ada dalam kehidupan kami, yang terus akan mengejar kehidupan kami, memampukan untuk
bagi kami menghasilkan buah sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mohon kesabaran untuk beberapa hal yang ingin ditekankan dalam warta Jumat. Pertama-tama saya ingin menyambut ada satu permohonan menjadi anggota jemaat baru di tempat ini atas nama Saudara Onesiforus Sugiarto Wibowo. Mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri apabila saudara hadir. Silakan. Ada? Di manakah? Boleh dibuka sebentar, 1 detik maskernya. Ya, berikan tepuk tangan untuk saudara kita. Atas permohonan menjadi anggota Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus, menyampaikan sejak saat ini, sejak hari ini, saudara secara sah dan resmi menjadi anggota keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus. Anggap ini rumah sendiri, tempat sendiri, keluarga sendiri. Jangan sungkan-sungkan kalau lantai kotor disapu. Kan keluarga kan gitu, ikut isa-isa, umbah-umbah, nah itu. Selamat, ya Tuhan memberkati, mantap jiwa. Tadi langsung bertugas ya, jadi ases ya, mantap jiwa. Ya, berkaitan dengan ases, bidang ibadah sedang merintis pelayanan di bidang ases dan greeters. Greeters apa greeters? Itu ya, penyambut jemaat, pengantar jemaat, penerima jemaat. Dan bekerja sama dengan tim dewasa muda untuk membentuk pelayanan ini. Dan diprioritaskan kepada pasangan keluarga-keluarga muda. Yang lanjut usia, yang uzur-uzur, nyantai-nyantai dulu aja, duduk-duduk nyantai. Kita yang nganter, kita yang jemput, kita yang gendong, udah. Jadi itu, jadi mohon bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga pasangan keluarga-keluarga muda yang mulai kalau tidak salah minggu depan terjadwal di jadwal yang akan kita rilis bulan depan, mohon respon positifnya dan bekerja sama untuk pelayanan ini. Khususnya sekali lagi pasangan keluarga-keluarga muda. Kami akan bekerja sama dengan gembala-gembala wilayah untuk mempublikasikan, mensosialisasikan program pelayanan ini dan sekaligus rilis jadwal yang ada. Ya, itu yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Apalagi tadi? Ya, kalau tidak ada, saya ingin menyambut apabila ada yang berhadir ya apa? Hadir pertama kali dalam ibadah jemaat di tempat ini. Silakan bangkit berdiri. Selain saudara Onesiforus tadi, ada? Tidak ada. Sekarang kita berdoa yang berulang tahun. Yang merasa berulang tahun dari tanggal 5 sampai tanggal 11 hari ini. Silakan bangkit berdiri. Iya. Silakan. Civania, Sasha, oh bukan. Cik Agnes, Pak Lukas, Yonatan, Durung. Pak Fernando. Oke, ada lagi? Yang lain yang berulang tahun dari tanggal 5 sampai tanggal 11 September. Kalau di list warta jemaat ada nama saya, lingkari yang besar. Oke, mari kita akan berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang berulang tahun yang mengikuti ibadah ini secara online, tatap mata saya berada di depan kamera saudara, saudara berada di tempat, saya akan berdoa untuk saudara-saudara dimanapun saudara berada, sementara kita mengikuti ibadah secara online ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau untuk kasih setia rahmat Tuhan yang luar biasa. Hingga kami boleh kembali mengingat kejadian kami, kelahiran kami yang dahsyat, yang ajaib. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur untuk karya Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami sampai hari ini.
Khususnya kami, saudara-saudara, anak-anakmu, domba-dombamu yang saat ini berulang tahun, dimanapun mereka berada di tempat ini, berada dimanapun mereka berada selama mereka mengikuti ibadah secara online. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau anak-anakmu, untuk menyatakan berkat kepada kami. Saudaraku yang berulang tahun, Tuhan memberkati engkau, mengaruniakan kepadamu karunia untuk dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidupmu, melalui pekerjaanmu, usahamu, dagangmu, studimu, masa depanmu, perjalanan cintamu, cita-citamu, keluargamu, rumah tanggamu. Bahkan Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan, stamina prima untuk dapat mengalami dan menikmati pemeliharaan Tuhan. Allah yang Immanuel, Allah yang El Shaddai itu senantiasa menyertai perjalanan hidupmu dan melindungi engkau. Terimalah berkat, kiranya kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai perjalanan hidupmu dan memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian pula kami berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami yang terus berharap kepada engkau atas pemulihan kondisi tubuhnya yang berbaring sakit lemah tubuh dimanapun mereka berada. Engkau hadir dalam setiap pergumulan anak-anakmu ini. Angkat mereka, teguhkan iman percaya mereka untuk terus mengandalkan dan berharap kepada engkau Tuhan. Sumber kesembuhan, sumber kekuatan, sumber kehidupan kami. Mujizat Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan sesuai dengan iman percaya mereka. Demikian pula untuk saudara-saudara kami, anak-anakmu yang mengalami masalah-masalah pergumulan hidup oleh karena keluarga, pekerjaan, rumah tangga. Tuhan hadir menyatakan suara-Mu yang lemah lembut itu untuk memberikan solusi jalan keluar dalam setiap pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan, Tuhan menolong kami dan Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Mantap. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Lukas untuk mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudara, kita akan bangkit berdiri. Hari ini firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa firman tidak hanya sekedar kita terima, kita simpan, tetapi biarlah kita akan amalkan di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang sudah diberitakan, kebenaran firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semua. Bahkan kita akan menjadi orang-orang yang mampu dan bisa melaksanakan apa yang disebut amanat agung Tuhan. Oleh karena itu biarlah selama kita mendapatkan kesempatan ini kita akan pergunakan sebaik-baiknya untuk bisa memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara-saudara, kita akan bangkit berdiri, kita akan menyerahkan hidup kita selama perjalanan pulang ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu tetap ada di dalam hidup kami. Pimpinan dan penyertaan-Mu kami tetap bisa rasakan, karena kami tahu hanya Engkau-lah Tuhan yang menjadi harapan kami masing-masing. Kami rindu Tuhan, kiranya firman yang sudah kami terima itu benar-benar akan menguatkan iman kami dan kami boleh menjadi saksi bagi kemuliaan nama Engkau. Terima kasih karena hari ini Tuhan, Engkau sudah memberikan satu kekuatan bagi kami di dalam kami menghadapi tantangan hidup ini. Sebab kami tahu bersama dengan Engkau, kami sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Demikian juga Tuhan, kami boleh menyerahkan akan persembahan kami ke dalam tangan Engkau. Karena kami tahu bahwa semua ini pun asalnya daripada berkat-berkat yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya akan kuduskan persembahan kami agar bisa berguna bagi kelancaran daripada pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami yakin
bahwa kalau kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau, mengasihi pekerjaan daripada Engkau, maka Tuhan pun akan melimpahkan berkat-Mu ke atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Sementara kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing, biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Berkati kita semua. Pilih dari segala bangsa, kita dipilih dari umatnya.